Wah, selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Imam Pratama Laban. Saya berNIM 0302 1382 2221 dari kelas B Palembang, Prodi Teknik Pertambangan dengan dosen pengampu Pak Alek Hadi STMT. Di sini saya akan membahas materi tentang petunjuk teknik keselamatan bahan peledak dan peledakan. Dan materi ini dikaitkan dengan mata kuliah pemboran dan peledakan. Pada kesempatan kali ini materi yang akan dibahas yaitu yang pertama, pengertian bahan peledak dan peledakan, dan yang kedua, prinsip keselamatan dalam penggunaan bahan peledak. Yang ketiga yaitu prosedur keselamatan dalam proses peledakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan dalam penggunaan bahan peledak. Yang pertama, itu langsung saja pengertian bahan peledak dan peledakan. Bahan peledak itu adalah bahan kimia atau campuran bahan kimia yang mampu menghasilkan reaksi kimia yang sangat cepat dan menghasilkan energi dalam bentuk panas, tekanan, dan suara secara tiba-tiba. Ada berbagai jenis bahan peledak, termasuk bahan peledak primer, sekunder, dan tersier, yang masing-masing memiliki karakteristik dan penggunaan yang berbeda-beda. Untuk bahan peledak yang termasuk ialah TNT, trinitrotulen, lalu ada RDX, cyclo 135 trimetilen, 246 trinitramin, dan nitroglycerin. Lalu ada peledakan. Peledakan ini adalah proses di mana energi yang disimpan dalam bahan peledak dilepaskan secara tiba-tiba dan menghasilkan efek mekanis termasuk pelepasan gas, panas, tekanan, dan suara. Proses peledakan ini biasanya terjadi dengan sangat cepat dan memiliki efek yang signifikan terhadap lingkungan dan sekitar. Dalam proses peledakan juga, bahan peledak diaktifkan baik secara mekanis, termal, atau elektronik, sehingga menyebabkan reaksi kimia yang cepat dan eksotermik dalam bahan peledak. Aplikasi bahan peledak ini juga sangat bervariasi, meliputi berbagai industri, kegiatan, seperti konstruksi, pertambangan, rekayasa sipil, pertahanan, dan pembuatan petasan. Lalu, meskipun peledakan dapat menjadi alat yang efektif dalam berbagai aplikasi, penggunaan juga memiliki risiko yang signifikan terhadap keselamatan manusia dan juga lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, penggunaan bahan peledak dalam proses peledakan harus diatur dengan ketat, dilakukan sesuai dengan pedoman keselamatan yang berlaku. Lalu kita masuk ke bab 2, yaitu prinsip keselamatan dalam penggunaan bahan peledak. Berikut adalah beberapa prinsip keselamatan yang harus dipakai dalam penggunaan bahan peledak. Pertama yaitu ada pelatihan yang memadai. Pelatihan yang memadai ini pelatihan semua personel harus diberikan pelatihan yang memadai mengenai penggunaan bahan peledak, prosedur keselamatan, dan tindakan darurat. Yang kedua yaitu ada pemeriksaan dan perawatan. Pemeriksaan perawatan ini bahan peledak itu diperiksa secara berkala untuk memastikan keandalannya. Peralatannya juga diperiksa agar digunakan dalam peledakan, harus dirawat dengan baik agar untuk menghindari adanya kegagalan ledak. Lalu ada penyimpanan yang aman. Penyimpanan yang aman ini bahan peledak juga harus disimpan dalam tempat yang aman sesuai dengan regulasi yang berlaku. Lalu ada penggunaan yang benar. Bahan peledak juga harus digunakan yang dengan benar sesuai dengan petunjuk teknis dan rekomendasi produsen. Lalu ada pemantauan dan pengendalian. Pemantauan dan pengendalian selama proses peledakan itu, monitoring yang cermat harus dilakukan untuk memastikan bahwa peledakan itu terjadi sesuai dengan rencana. Lalu ada penyelidikan kecelakaan. Kecelakaan yang melibatkan bahan peledak harus diselidiki secara menyeluruh untuk mencegah terjadinya kejadian terulang serupa di masa depan yang akan. Lalu ada prosedur keselamatan dalam proses peledakan. Hal-hal yang terkait itu yang pertama ada perencanaan. Perencanaan ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ada identifikasi risiko, penetapan lokasi peledakan, dan pemilihan bahan peledak. Dalam identifikasi risiko ini, selama melakukan peledakan, identifikasi dan evaluasi semua potensi risiko yang terkait dengan proses peledakan itu akan dinilai terhadap kondisi geologisnya, lingkungan, dan infrastruktur di sekitar area peledakan. Lalu penetapan lokasi peledakan ini ditentukan lokasi peledakan yang aman sesuai dengan regulasi setempat
dan pastikan tidak ada bangunan, infrastruktur, atau jalur transportasi penting yang terancam oleh peledakan. Lalu ada pemilihan bahan peledak. Bahan peledak ini dipilih sesuai dengan kebutuhan peledakan itu sendiri. Dipertimbangkan dari karakter fisik dan kimia dari bahan peledak tersebut yang akan digunakan serta dampaknya terhadap lingkungan. Yang kedua ada pemberitahuan dan evakuasi. Nah, rangkaian pemberitahuan dan evakuasi ini terdiri dari dua kegiatan. Yang pertama yaitu ada pemberitahuan publik. Pemberitahuan publik ini eh, diberitahukan informasi kepada masyarakat sekitar dan pihak berwenang tempat tentang jadwal dan lokasi peledakan yang akan dilakukan. Ini dilakukan dengan cukup waktu sebelum peledakan akan dilakukan. Yang kedua yaitu ada evakuasi area. Evakuasi area akan dilakukan berdekatan dengan lokasi peledakan untuk menghindari adanya cedera atau kerusakan properti akibat ledakan atau pecahan material yang akan diledakkan. Pastikan juga semua pekerja dan penduduk di sekitar area sudah dievakuasi dengan aman sebelum peledakan dimulai. Lalu ada pemantauan dan pengendalian. Pemantauan dan pengendalian ini ada dua, yaitu ada pemantauan sebelum peledakan. Pemantauan sebelum peledakan itu memakai alat pemantauan seperti seismograf atau sensor gas untuk memonitor kondisi sebelum peledakan. Periksa semua peralatan dan sistem kontrol untuk memastikan bahwa semuanya berfungsi dengan baik. Untuk menghindari juga adanya terdapat kegagalan dalam peledakan tersebut. Lalu selama proses peledakan itu dikendalikan ada pengendalian selama peledakan. Pastikan juga tidak ada pekerja atau masyarakat yang berada dalam jarak tidak aman dari area peledakan. Selain itu, pastikan juga bahwa prosedur pengendalian yang tidak tepat telah diimplementasikan untuk memastikan bahwa peledakan itu berjalan sesuai dengan rencana dan tidak menyebabkan risiko tambahan. Lalu yang keempat yaitu ada penggunaan bahan peledak. Penggunaan bahan peledak ini dilakukan dengan penanganan yang aman. Pastikan bahan peledak juga disimpan, ditangani dan digunakan sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan keselamatan kerja yang berlaku. Ini termasuk juga memeriksa tanggal kadaluarsa, penyimpanan bahan peledak yang tepat, serta penanganannya ekstra hati-hati. Lalu yang kedua yaitu ada pengukuran dan perhitungan. Lakukan juga pengukuran dan perhitungan ini yang akurat untuk menentukan jumlah bahan peledak yang akan dibutuhkan untuk peledakan. Pastikan dosisnya yang digunakan itu sesuai dengan kebutuhan dan tidak melebihi batas ledakan maupun kurang. Lalu yang kelima ada pemantauan pasca peledakan. Pemantauan pasca peledakan ini terdiri dari dua, yaitu pertama yaitu inspeksi dan evaluasi. Setelah peledakan ini dilakukan inspeksi visual untuk pengukuran dan memastikan bahwa ledakan itu berjalan sesuai dengan rencana, lalu dan tidak ada kerusakan yang signifikan terhadap orang maupun properti yang ada di sekitarnya. Evaluasi efektivitas juga akan dilakukan untuk tujuan peledakan yang ditetapkan. Lalu ada penanganan sisa-sisa peledakan, identifikasi juga dan tangani juga sisa-sisa peledakan yang tersisa seperti batuan longsor, polusi udara yang akibat peledakan dengan hati-hati dan sesuai dengan pedoman keselamatan yang berlaku. Lalu yang terakhir itu ada pelaporan dan evaluasi. Kegiatan terakhir ini pelaporan insiden yang dimana melaporkan semua kejadian atau insiden yang terjadi selama proses peledakan tersebut kepada pihak berwenang dan manajemen perusahaan. Ini termasuk catatan juga mengenai setiap cedera atau kerusakan properti yang terjadi. Lalu yang terakhir evaluasi serta pembelajaran. Evaluasi dari proses peledakan ini secara menyeluruh untuk mengevaluasi keberhasilan dan mengevaluasi resiko dan mengidentifikasi juga ada yang perlu diperbaiki untuk masa depan. Gunakan informasi ini juga untuk meningkatkan prosedur keselamatan dan mencegah kejadian serupa terjadi lagi. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan dalam penggunaan bahan peledak. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam keselamatan dalam penggunaan bahan peledak itu terdapat 6 jenis, 7 jenis, yaitu yang pertama pemilihan bahan peledak yang tepat. Dalam memilih bahan peledak yang tepat itu kita harus sesuai dengan tujuan peledakan dan kondisi lingkungan sekitar kita agar supaya menjadi kunci untuk memastikan keselamatan
properti maupun orang di sekitar. Karakteristik fisik dan kimia bahan peledak juga seperti kestabilan, kepekaan, dan kecepatan detonasi harus dipertimbangkan juga secara hati-hati. Lalu ada desain peledakan yang baik. Desain peledakan yang baik ini eh, meran- contohnya merancang proses peledakan yang benar sangat penting untuk menghindari kecelakaan. Ini juga termasuk pemilihan lokasi peledakan yang aman, distribusi muatan peledak yang merata, dan perhitungan yang tepat untuk memastikan ledakan terjadi sesuai dengan rencana yang telah berlaku. Lalu yang ketiga, pelatihan dan keterampilan personal. Personel yang terlibat dalam penggunaan bahan peledak harus dilengkapi pelatihan yang memadai tentang penanganan bahan peledak, penggunaan peralatan keselamatan, dan tindakan darurat. Keterampilan praktis dalam menangani bahan peledak tersebut juga eh, dan juga memahami prosedur keselamatan sangat penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan dalam peledakan. Lalu keempat, ada pemantauan dan pengawasan. Pemantauan yang cermat ini, selama proses peledakan, kunci itu adalah sebagai kunci untuk mengidentifikasi potensi bahaya atau masalah yang mungkin timbul akibat adanya peledakan. Ini meliputi pemanfaatan kondisi lingkungan, pengukuran tekanan dan suhu, serta observasi visual dan jarak yang aman. Lalu ada kondisi lingkungan. Nah, kondisi lingkungan ini seperti cuaca, topografi, atau kehadiran bahan-bahan yang mudah terbakar juga itu mempengaruhi keselamatan dalam penggunaan bahan peledak. Nah, risiko itu harus dilakukan dan dipertimbangkan semua faktor lingkungannya yang dapat mempengaruhi keamanan peledakan. Lalu ada pengendalian risiko. Pengendalian risiko ini sangat efektif, yaitu yang pertama melibatkan identifikasi, evaluasi, dan pengurangan risiko potensial yang terkait dengan penggunaan bahan peledak. Ini dapat mencakup penggunaan peralatan pengamanan, prosedur keselamatan yang tepat, ketat, dan perencanaan darurat yang baik. Lalu yang terakhir ada peraturan dan pedoman keselamatan. Peraturan kita harus mematuhi peraturan dan pedoman keselamatan yang berlaku. Itu adalah hal penting dalam memastikan keselamatan dalam penggunaan bahan peledak. Hal ini meliputi kepatuhan terhadap regulasi pemerintah, pedoman industri, dan standar keselamatan kerja yang telah ditetapkan. Lalu ada faktor-faktor yang memengaruhi kegiatan peledakan. Kegiatan peledakan itu juga dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama ada faktor rancangan tidak dapat dikendalikan dan faktor rancangan yang dapat dikendalikan. Faktor rancangan yang tidak dapat dikendalikan ini contohnya yaitu ada masa batuan, faktor geologi, pengaruh air, dan kondisi cuaca. Faktor-faktor ini yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia dan terjadi secara alamiah. Faktor tersebut disebut faktor yang tidak dapat dikendalikan. Sebaliknya, faktor rancangan yang dapat dikendalikan ini contohnya seperti diameter lubang, lubang ledak, kemiringan lubang ledak, kedalaman lubang ledak, pola pemboran, dan pola pemboran. Nah, ini adalah faktor-faktor yang dapat dikendalikan oleh kemampuan manusia seperti kita sendiri dalam merancang suatu peledakan untuk memperoleh hasil peledakan yang sesuai. Baiklah, sekian mungkin materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat malam.